Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Masih banyak yang penasaran dan mempertanyakan bagaimana prospeknya atau kemungkinan Anies Baswedan itu akan berpasangan dengan Kaisang Pangarep pada Pilkada Jakarta bulan November nanti ya. Kenapa pertanyaan ini muncul? Ini karena ini setidaknya dipicu dari pernyataan Kaisang Pangarep yang menyatakan bahwa kalau ditanya kira-kira dia dipilih berpasangan dengan siapa, apakah dengan Anies atau Ridwan Kamil, maka kata dia kalau mau realistis ya dia berpasangan dengan Anies Baswedan karena hasil surveinya itu Anies Baswedan sejauh ini paling tinggi di Jakarta. Memang kalau dari hasil-hasil survei internal yang dilakukan itu Anies sejauh ini memang paling tinggi. Itu yang membuat Ridwan Kamil kendati dia sudah diberi mandat atau diberi surat tugas oleh Partai Gerindra untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta, dia masih maju mundur gitu ya. Karena memang tidak mudah buat Ridwan Kamil untuk memenangkan Pilkada Jakarta bila berhadapan dengan Anies Baswedan. Potensi kalahnya jauh lebih besar dibandingkan potensi menangnya. Sementara kalau dia kembali ke Jawa Barat, potensi untuk menang lebih besar gitu. Nah, ini yang saya kira masih sangat menarik untuk terus kita cermati di Jakarta. Nah, kembali lagi pertanyaannya, kan waktu itu memang Gibran tidak menyatakan bahwa dia akan memilih langsung berpasangan dengan Anies karena dia sendiri kan sampai sekarang ini kan belum resmi dicalonkan. Tapi kalau kita menyimak dari pernyataan Anies Baswedan sendiri, ini walaupun dia tidak menjawab langsung tentang Kaisang, tapi ketika ditanya oleh wartawan bagaimana respon dia tentang keputusan Mahkamah Agung yang memungkinkan seorang kandidat yang sebelum berusia 30 tahun itu bisa maju dengan asal dia nanti pada waktu pelantikan sudah berusia 30 tahun, Anies menyatakan bahwa peraturan itu untuk dilaksanakan bukan untuk diubah-ubah. Dan banyak yang menafsirkan pernyataan Anies Baswedan itu sebagai penolakan secara tidak langsung terhadap Kaisang. Nah, tapi bagaimana dengan dari sisi Jokowi sendiri? Nah, kalau kita melihat bagaimana bagaimana perilaku politik Jokowi selama ini yang out of the box itu sangat mungkin ya bisa saja loh bahwa Jokowi itu akan menawarkan Kaisang kepada eh, Anies Baswedan sebagai pasangannya. Ini apalagi dikaitkan dengan ada tanda-tanda bahwa PDIP itu akan juga mengusung Anies Baswedan. Dan seperti kita ketahui kan hubungan antara PDIP dengan Jokowi, terutama Jokowi dengan Ibu Megawati ini, kendati ini Jokowi adalah kader yang dibesarkan oleh PDIP sejak masih di Solo, terus ke Jakarta dan kemudian menjadi presiden 2 periode ini kan sekarang ini jadi seperti Tom and Jerry gitu ya, seperti kucing dan anjing gitu ya. Jadi saya kira Jokowi pasti juga mencermati bahayanya kalau kemudian PDIP itu bergabung dengan Anies. Dan bagi PDIP jelas mendukung Anies ini pilihan menarik untuk membalas dendam terhadap Jokowi. Nah, dari sisi Jokowi saya kira kemungkinan besar dia menawarkan Kaisang kepada Anies ini sangat besar loh. Ya, bahkan saya dengar ada isu-isu utusan Jokowi itu sudah bertemu dengan Anies, walaupun soal ini masih perlu dicek kebenarannya. Saya sendiri cenderung tidak mempercayai isu itu, tapi kalau melihat perilaku politik dari Pak Jokowi kok itu mungkin-mungkin saja ya. Mari kita hitung kalkulasinya kalau itu terjadi. Saya mesti mengingatkan bahwa kalau itu terjadi bagi Anies Baswedan ini akan merupakan jebakan Batman. Loh, kenapa kita sebut jebakan Batman? Mari kita bahas ya. Anies tahu bahwa untuk pilkada kali ini dipastikan Jokowi akan bekerja keras untuk mencegah Anies bisa maju. Caranya bagaimana? Persis seperti pada Pilpres kemarin ya. Pilpres kemarin itu kan diupayakan agar Anies tidak mendapat partai pengusung. Tetapi kan ternyata kemudian Anies tetap mendapat partai pengusung dan Jokowi susah payah bekerja keras mengerahkan sumber daya untuk memotong Anies lewat Pilpres kemarin ya, lewat pengerahan
sumber-sumber kekuasaan, mulai dari aparat penegak hukum, kemudian aparatur sipil negara, dan juga sumber daya APBN gitu ya. Nah, saya kira Jokowi mungkin tidak mau hal serupa terulang begitu ya. Kenapa tidak dengan cara yang lebih mudah? Ini seperti taktik Sun Tzu begitu ya, yang kalau yang dia tentu saja kalau dalam Sun Tzu itu dinyatakan bahwa taktik perang yang tertinggi itu, yang paling nomor wahid itu adalah bagaimana mengalahkan musuh tanpa harus berperang. Nah, kalau tanpa harus berperang itu berarti kan musuhnya itu dirangkul. Ya, ini berarti prinsipnya adalah kalau kamu tahu tidak bisa mengalahkan musuhmu, maka rangkullah gitu ya. Nah, kalau dengan memasangkan Anies dengan Kaisang itu, maka Jokowi berarti akan merangkul Anies daripada susah payah melobi partai-partai politik agar tidak mengusung Anies, dan ternyata tanda-tandanya itu bakal gagal karena PKB saja yang juga mau masuk ke pemerintahnya Jokowi ternyata tetap mengusung Anies, bahkan menjadi partai yang pertama mendeklarasikan Anies. Dan kalau ditambah dengan PDIP itu udah pasti cukup gitu ya. Nah, kalau kemudian Jokowi bisa menawarkan, oke lah berpasangan dengan Kaisang, dan kemudian dipastikan Anies tidak akan dihalang-halangi untuk maju pada Pilgub, kan ini saya kira itu bisa jadi satu hal yang menarik begitu buat Jokowi. Kenapa? Satu, dia berhasil merangkul Anies Baswedan, dan kedua ini dia bisa menitipkan Kaisang melalui Anies Baswedan. Itu keuntungan dari sisi Jokowi. Nanti kita bahas juga dari sisi Anies, tapi juga tetap merupakan keuntungan Jokowi. Bagaimana dengan Anies? Anies sendiri saya kira kalau dia menerima tawaran Jokowi, dipastikan dia akan melenggang ke Pilgub Jakarta ini berpasangan dengan Kaisang, dan bahkan ini bukan hanya dukungan politik tapi juga dukungan sumber daya keuangan yang akan sangat besar yang digelontorkan oleh Jokowi. Jadi kelihatannya kalau kemudian Anies Baswedan ini menerima Kaisang sebagai pasangannya, pokoknya dia terima beres dan nantinya duduk manis itu menjadi gubernur Jakarta, kan begitu ya. Tetapi yang harus dikalkulasi oleh Anies, begitu dia menerima dipasangkan dengan Kaisang, maka sesungguhnya disitulah awal kematian politik dari Anies Baswedan yang saya kemarin sebut sebagai bunuh diri politik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga basis dari pendukung Anies Baswedan itu kan selama ini adalah basis Islam, kemudian juga basis oposisi, bahkan ini sekarang ditambah lagi basis mereka-mereka yang tadinya menjadi pendukung Jokowi, sekarang ini menjadi lawan Jokowi. Nah, kalau kemudian dia merangkul Kaisang, maka dia akan ditinggalkan oleh tadi itu beberapa kekuatan tadi, basis Islam, kemudian basis kelompok oposisi, dan juga basis pendukung Jokowi yang sudah insaf, gitu ya. Dan mereka semacam mencari kendaraan untuk melawan Jokowi itu sesungguhnya lewat Anies. Nah, ini dipastikan Anies akan kehilangan basis ini. Yang juga saya kira bahayanya buat Anies ketika dia menerima Kaisang sebagai pasangannya, maka Anies itu sebenarnya ya kualitasnya sebagai seorang politisi atau kelasnya sebagai seorang politisi itu tidak beda dengan politisi lain yang dengan mudah ditundukkan oleh Jokowi ya, dengan iming-iming jabatan di Jakarta saja dia kemudian langsung melupakan semuanya. Jadi buat Anies ini bisa jadi karir politiknya juga udah selesai. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dengan secara tidak langsung Jokowi itu berhasil mematikan kartu Anies. Dan dengan begitu maka Gibran Rakabuming, putra Pak Jokowi yang sekarang ini yang terpilih menjadi wakil presiden, ini bisa melenggang sendirian pada tidak akan berhadapan dengan Anies, karena Anies secara kartu dia sudah jadi kartu mati gitu ya. Sementara Gibran bagaimanapun dia tetap anaknya Jokowi, jadi memang tidak ada kaitannya bahwa dia kemudian karena dekat dengan Jokowi kartunya mati. Tapi bagi Anies begitu dia menerima pinangan dari Jokowi, kartunya langsung mati ya. Dan dia tidak mungkin lagi maju pada Pilpres 2024. Kalau toh maju, saya kira basis dukungannya juga akan sangat lemah karena dia sudah ditinggalkan tadi oleh basis pendukungnya. Jadi ini sebenarnya kalau kemudian Anies menerima berpasangan dengan Kaisang,
bagi Jokowi ini seperti melempar batu, sekali melempar batu dua burung mati, ya. Yang dia bisa mematikan hasilnya ini tentu hasilnya dia mematikan kartu Anies, dan yang kedua dia dengan mematikan kartu Anies itu dia lebih untungnya banyak. Satu, anaknya anak bontotnya Kaisang bisa menjadi wakil gubernur dan berpeluang lagi pada pilkada berikutnya dia maju ke Jakarta. Sementara Gibran Rakabuming putranya setidaknya sudah bisa menyingkirkan kandidat yang akan diperkirakan akan menjadi kompetitor yang sangat berat, yakni Anies Baswedan. Jadi saya kira kalau dari kalkulasi-kalkulasi semacam itu, ya ini tawaran dari Jokowi itu semacam jebakan Batman. Nah, ini saya kira tergantung pada Anies gitu. Apakah Anies karena keinginannya untuk tetap kembali menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian gelap mata menerima begitu saja tawaran dari Jokowi, ya. Nah, ini yang saya kira masih kita tunggu. Tetapi sekali lagi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Anies bahwa ketika dia menjawab pertanyaan soal putusan Mahkamah Agung yang ini kaitannya tentu saja dengan dimungkinkannya Kaisang Pangarep itu maju pada pilkada, tentu saja dari situ sikap Anies itu dipastikan menolak. Tapi kita tidak tahu situasi politik itu sangat sangat dinamis begitu ya. Apalagi ini kan partai-partai 02 ini, saya kira kendati pun mereka sudah dikumpulkan oleh Pak Jokowi, sudah semua sepakat mendukung Pak Jokowi, tapi kita perlu ingatkan bahwa Pak Jokowi itu mengacu pada pengalaman Pilpres lalu kan, dia terkesan pada waktu itu seakan-akan dia itu akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya, dan itu di berbagai tempatan dia menyatakan itu sudah mengendorse itu gitu ya. Ya, mengendorse akan mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi belakangan kita baru tahu bahwa ternyata itu ada agenda tersembunyi, karena dia sesungguhnya ingin putranya yang maju, Gibran Rakabuming, dan karena dia ingin agar Gibran Rakabuming maju, makanya kemudian dia mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden berpasangan dengan Gibran begitu ya. Pada waktu itu orang banyak memperkirakan kenapa Pak Jokowi kemudian akhirnya memutuskan Pak Prabowo, ya karena Ganjar Pranowo tidak sepenuhnya bisa dia kontrol, tapi dia lebih tunduk pada Ibu Megawati. Sesungguhnya bukan itu. Fokus utama bagi Jokowi tetap saja keluarganya yang paling utama. Begitu juga dalam kasus kali ini. Kendati dia disebutkan dia sudah bertemu dengan Ridwan Kamil dan meminta Ridwan Kamil maju ke Pilkada Jakarta. Saya kira itu bisa juga terjadi ketika kepentingan anaknya nanti yang lebih diutamakan. Makanya sesungguhnya nasib dari Ridwan Kamil bisa seperti Ganjar Pranowo. Jadi terlena seolah-olah dipastikan dia akan didukung oleh Jokowi, ternyata sampai di tengah jalan dia kemudian ditinggalkan, ya karena sekali lagi kepentingan utama Jokowi itu adalah putranya, karena ini bagian dari upaya dia untuk melanjutkan atau membangun dinasti politik itu. Jadi kalau toh sekarang misalnya katakanlah betul bahwa Jokowi sudah mengirim utusan untuk bertemu pada Anies dan menyodorkan nama Kaisang, Anies itu jangan terlena, ya bisa jadi ini adalah jebakan Batman. Bukan dia ingin mendukung Anies, tetapi dia ingin mematikan Anies dengan cara merangkulnya. Karena sekali lagi yang terakhir ini ya, bahwa orientasi Jokowi itu bukan siapa-siapa, bukan ketua umum partai politik yang sekarang ada di sekitar dia, bukan juga Prabowo Subianto, tetapi adalah kelanjutan dinastinya, dan itu bisa dia wujudkan melalui anak-anak dan menantunya, Gibran, Bobi Nasution, dan juga Kaisang Pangarep. Saya Aris Bunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.